Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama Rehan di sini. Jadi, oh well, gue kan kemarin sempat bilang, gue hari Kamis nih sekarang mau seminar gitu. Cuman kemarin sampai maghrib gitu gue bilang, oh kok nih kagak ada jadwal belum dipublish. Akhirnya gue WA deh dosen yang emang punya wewenang ngatur jadwal ini kan. Terus dia bilang, oh iya maaf, karena satu dan lain hal nggak bisa hari Kamis ini, jadinya nanti hari Selasa. Ya udah, kita pakai hari Kamis sampai hari Selasa ini adalah buat belajar lagi, menyempurnakan misalnya PPT, menyempurnakan laporannya juga, nyicil juga buat laporan next bab berikutnya gitu ya. Itu sih gue memotivasi diri sendiri aja, ngambil positifnya gitu kan. Oke, lu bisa nggak tegang lagi, persiapin ya kayak misalnya baju atau nanya teman apa sih yang harus gue lakuin nih sampai sampai kalau misalnya jadwalnya udah dikirim, udah keluar apa gitu ya. Jadi tetap selalu berpikir positif ya. Ini gue ngeliat Twitter sambil ngomong ini, ternyata ada rumor gitu katanya Lewandowski bakal dari Munchen mau ke Chelsea, padahal umurnya udah 33 tahun dan market value-nya 45 juta pound sterling gitu. Wow, dia umur 33 aja segitu gitu. Oh, bagus banget performnya ya. Gue nggak tahu deh tuh emang apa mau dibeli atau Chelsea emang gimana ya. Jual deh Lukaku tuh, Stay Werner, satu lagi Broja, udah itu aja berdua. Terus ada apa lagi nih ya. Oke. Ramen Girl ini dia nge-tweet di tahun 2017, ada berita dari Vice. Dibilang Ramen Girl might be the next big thing in Indonesia rap. Just don't call her a rapper gitu. Dia kayak terus ada ini lagi berita terbaru di tahun 2022 gitu. Ini pas dibaca juga di screenshot ada tanggalnya, dikeluarin tahun 2017 Agustus tanggal 18. Nah sekarang di tahun 2022 sama-sama dari Vice juga nih beritanya, diposting di tanggal Mei 17, tanggal 17 2022. Beritanya begini, Ramen Girl was working an office job. Jadi dulu dia adalah pegawai biasa, but now she is one of Asia top rappers. Dan sekarang dari tahun 2017 ke 2022 berarti 5 tahun ya, dari tadi keluar quit job gitu, sekarang udah jadi one of best Asia top rapper. Gila, gokil, shout out, langsung gue retweet. Orangnya humble juga, gue inget banget interview phone call di radio gue, dia ngasih Ramen Girl, ngasih nomornya dia gitu. Jadi masih ada nih di WA gue nomornya Ramen Girl gitu. Profilnya adalah waktu dia 2017 itu pakai, yang biasa dia pakai kacamata gitu loh, tapi kacamata kecil warna pink gitu. Nah itu wallpaper WA-nya, nggak tahu deh sekarang tuh emang nomornya dia apa nomor ini ya, nomor emang yang buat kantor kayak gitu ya. Cuman orangnya humble gitu, keren. Wajar 5 tahun tiba-tiba udah jadi one of top Asia rapper gitu. Next dari Land Today, gue ngebuka nih dari publishnya samaorangsuara.com. Wah ini gila, sedih sih. Ibu tertidur, anaknya main sendiri ke pantai hingga hanyut terseret ombak, tangis histeris bikin nyesek gitu. Ini ya, aduh kasihan banget, anaknya juga terlalu aktif banget gitu ya. Ibunya ketiduran sih ini ya, bilangnya tuh ketiduran gitu. Jangan semuanya disalahin ke nyokapnya juga, pasti kan dia main gak cuman, pasti ada bokapnya juga atau kayak gimana gitu kan ya. Siapa tahu ibunya juga capek gara-gara semalaman anak rewel begadang atau kayak gimana gitu. Tolong ya jangan disalahin ibunya juga gitu. Tapi buat kita nih yang lihat, wah ini jadi pelajaran gitu kan, wah jangan sampai kayak gini gitu. Ini katanya kronologisnya, adik tersebut tidur di ruangan TV, ibunya tidak tahu kalau dia keluar. Karena waktu itu ibunya menidurkan anaknya yang pertama, tapi malah ibunya ketiduran. Biasanya sering juga terjadi gitu. Jarak rumah ke pinggir pantai itu sekitar 25-30 meter. Oh dekat. Pas bapaknya keluar mancing sekitar jam 7 pagi menanyakan putrinya, namun istrinya menjawab ada, dia main di rumah pamannya karena sudah biasa pagi-pagi
dia bangun terus pergi sendiri ke rumah pamannya, tapi ternyata sekarang malah ke pantai terus hanyut gitu. Aduh bahaya yang kayak gini ya. Terus history itu lagi, udahlah jadi pelajaran ya, gimana deh, udah terjadi juga, kita doain aja semoga ibunya bisa back lagi sehat gitu ya, nggak terlalu berpikir panjang, sama-sama dijadikan pelajaran juga buat kita gitu. Jadi kedepannya yang kayak gini-gini nggak terjadi nih, biar kita nggak bukan teledor ya, biar kita jadi pelajaran next kedepannya kita yang tidak terledor gitu. Next ini ada masih soal berita tentang kemarin ya, yang kemarin ada tentang Ustadz Abdul Somad nih, sekarang dipublish sama Kumparan, judulnya Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura, desakan permintaan maaf bisa pengaruhi turis RI. Oh jadi gitu, bisa juga. Jadi ini gara-gara Indonesia mungkin banyak ya fanatik yang sama Ustadz Abdul Somad gitu, apalagi Indonesia mayoritas juga Muslim gitu kan, pasti kayak Singapura kok kayak gitu ya, udah kita jalan-jalan nggak usah ke Singapura gitu lah, ini banget kita ke Malaysia aja atau Brunei Darussalam. Nah itu bisa tuh, bener nih kalau dibilang gitu, bisa mempengaruhi turis gitu. Jadi besok-besok orang-orang Indonesia perginya malah Singapura dilewatin gara-gara saking viralnya ini, misalkan sampai, atau misalnya saking orang-orang ngelihat seorang Ustadz Abdul Somad digituin gitu sama Singapura. Wah itu bisa kacau sih kalau beneran terjadi dampaknya, tapi bisa jadi juga. Terus ini malah lagi ada berita dari Sindo News, katanya judulnya PA ini Persatuan Alumni 212 tuntut Singapura minta maaf karena tolak Ustadz Abdul Somad gitu. Wah ya, Ustadz Abdul Somad berkarisma, orang baik, terus diginiin kan, wah makanya tuh sampai kayak gini. Wah benar sih bisa mempengaruhi kan. Terus dari suara.com, sekarang ini suara.com mulu yang gue ambil beritanya, emang judulnya mantep sih. Heboh kabar hepatitis akut balita, katanya dipicu ASI orang tua yang divaksin COVID-19. Begini faktanya. Wah kan ini gue sempet nih kemarin ya, waktu gue bilang gitu ya, waktu sama mantan gue tuh gue bilang, kita divaksin terus nanti jangan-jangan yang divaksin bisa mandul gitu, atau ternyata anaknya nggak bisa banyak ya, cuma 2 kali atau gimana gitu kan. Orang-orang luar negeri kan pinter, terus bisa bikin yang kayak gini-gini, atau ternyata nanti bener kan bisa jadi biologis juga nih, penyakit biologis nih kayak gini. Dibilang diduga ya hepatitis yang belakangan ini sedang banyak diangkat orang gitu, dibilang ini banyak nih yang sakitnya meninggal gara-gara hepatitis balita. Ini bener nih bisa dibilang nih gara-gara ASI, dimana ASI ini dikasih sama ibu yang divaksin COVID gitu, COVID-19. Jadi terselesaikan di masalah COVID, tapi ada lagi masalah baru gitu, bikin anak-anak kecil meninggal COVID-19. Ini deh gue cuman baca dari judulnya aja ya, nggak tahu benar atau enggak, cuma mau bisa baca tadi udah gue bilang di Line Today, di suara.com. Gue sih kemarin takutnya gitu, bilang ternyata tidak divaksin takutnya nanti malah nggak bisa punya anak gitu. Mending lihat dulu, oh iya orang-orang yang pertama kali divaksin Raffi Ahmad, terus lihat Raffi Ahmad bisa punya anak nggak ya, setahun lagi lihat tapi ternyata punya anak tuh Rayanza kan. Iya punya anak sih, cuman ternyata ini kan ternyata hepatitis tuh dari ASI, tapi nggak tahu lah ya. Jadi belum gue baca gitu, cuman judulnya aja suara.com kayak gitu. Terus next berita dari Insert Live, ini dibilangnya adegan intim Jeffrey Nicole dan Wulan Guritno versus video ranjang Nicole Saputra dan Ariel Tatum. Wah, jalani ini yang pertama ya, di bold ya, 1 titik jalani adegan intim bareng Wulan Guritno. Jeffrey Nicole bilang katanya ada hormon yang keluar gitu. Yakin hormon doang? Gue kasih kalau misalnya sama Wulan Guritno nggak cuma hormon yang keluar kayaknya nih, mimisan juga gue sih. Cakep banget loh pak, gila loh, ngerti gue. Nikmat Tuhan yang mana lagi gitu ya, ini sampai kemarin bisa bercerai gitu kan. Gue nggak tahu lah, itu urusan orang lah ya. Terus 2, pakai mukena ex istri Samuel Rizal nyanyi lagu Tuhan Yesus ya Tuhan mah. Itu kan udah bilang katanya ya, soalnya lagunya air catching gitu kan, cuman ya nggak serius lah kayak gitu. Hamil 5 bulan The Only Fans bilang bapak dari anak ini mau tanggung jawab gitu. Cuman lu tahu dari mana kalau ini bapaknya gitu? Kalau emang lu ternyata pergaulan sangat bebas gitu, apa udah dites DNA gitu, atau emang ternyata lu kayak emang
bibir gitu. Ya gue cuma sama satu orang kok, aku tuh kayak gini sama kamu doang. Cielah, buaya kamu, buaya. Terus kecup mesra bibir mantan hingga didoakan CLBK. Anya Geraldine bilang, sedih banget. Nih gue baca ya, Anya Geraldine beradu acting sama Biowan. Pantes mereka mantanan, sang mantan dalam drama misteri Pretty Little Liars 2 yang tayang di View. Pretty Little Liars 2 ada Biowan nih. Gue baru nonton sampai episode 2 sih. Gue nontonnya adalah ketika kayak gue makan-makan sambil makan gitu kan, gak terlalu diseriusin banget. Gue pengen nontonnya emang kalau mau full depan laptop doang gitu, ada satu hari maraton nonton ini. Maunya kalau udah selesai gitu, udah tamat gitu, jadi nggak penasaran lagi. Terus ia mengunggah beberapa foto balik layar episode terakhir yang banyak mengumbar dengan ciuman dengan Biowan sehingga didoakan balikan. Gimana reaksinya Geraldine? Enak ya ini dapat jatah mantan ya, udah dapat duit syuting gitu kan, dapat jatah mantan juga. Wah. 5. Video adegan ranjang Nicole Saputra dengan Ariel Tatum bikin netizen resah. Ya iyalah resah gue. Ini tiba-tiba nanti Nicole Saputra kita udah tahu kan, dia udah dari tahun 2001 main ADC sama Dian Sastro gitu, tapi nggak nikah. Dian Sastro udah nikah duluan. Mungkin ya emang ada rasa kali sama Dian Sastro, cuman nih bilangnya cuman temen doang. Cuman saking dia apa? Ini andai-andai ya, saking Nicole Saputra sesayang itu sama Dian Sastro, ya udahlah nggak apa-apa Dian Sastro menikah dengan yang lebih baik gitu. Toh suaminya itu juga dia cucunya petinggi Pertamina zaman dulu, Pertamina baru pertama kali dibikin gitu kan, TNI AD gitu. Terus juga suaminya Dian Sastro kalau nggak salah kuliah di Harvard juga atau kayak gimana gitu. Pokoknya Nicole Saputra membiarkan Dian Sastro bahagia dengan yang lain, karena kalau dia sama yang lain itu hidupnya ke depan lebih tentram, lebih jelas, lebih sejahtera dibanding kalau misalnya sekarang sama Nicole Saputra gitu di 2001 gitu. Dia kan masih ya baru pertama kali main film misalkan gitu kan ya, misalkan dibiarin, diikhlasin, toh melihat kamu bahagia aku juga bahagia gitu kan. Itu adalah cinta sejati yang kayak gitu. Itu adalah merelakan orang yang dia sayang bahagia dengan orang lain pilihannya, atau dengan orang lain yang bisa membuat dia hidup lebih sejahtera atau lebih nyaman di kedepannya. Gila. Gue bikin film habis ini nih, bener nih ada yang kayak gini. Coba ya, pemeran ceweknya jangan Dian Sastro deh, siapa gitu. Cuman kita tahu sebenarnya ini ada Dian Sastro gitu. Terus soundtrack lagunya, waduh gue udah kepikiran banget. Oh Tuhan, kok bisa ya kayak gini. Kepikiran adalah official soundtracknya adalah Elemen, Rahasia Hati. Tapi kalau bisa tuh dimaininnya versi yang mungkin akustik atau yang lebih aransemennya tuh kayak Pamungkas gitu kan. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Nah, itu kata Nicole Saputra lagi ngeliat mukanya Dian Sastro kayak gitu kan. Wah, slow motion, gambaran picture-nya pelan-pelan, kamera gesernya pelan-pelan, lagu naik akustikan, tapi suaranya itu yang kayak cowok banget, Iwan Fals gitu kan. Masuk lirik kedua, namun bila aku harus tanpamu. Ya kan gitu ya, nggak usah kira. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan ku arungi hidup meski tanpa bercinta. Wow, gokil itu, gila keren banget ya itu. The next level tuh mencintai sih itu, gila. Lu kalau udah sampai di level itu udah wah gila men. Gila, bayangin gue lagi mikirin Iwan Fals yang nyanyi kayak gitu. Bila aku
harus enggak, gue jelek banget suara gue ya. Terus ternyata sampai sekarang nggak nikah sih. Apa sih, siapa namanya, Nicholas Saputra, ada yang bilang nggak nikah berarti dia homo, suka cowok gitu kan, padahal malu nggak tahu aja. Sampai detik ini udah 20 tahun dia mencintai hanya satu wanita, walaupun wanita itu udah nikah, udah sama orang lain. Tuh gila. Terus tiba-tiba ini deh lagunya FTV, sebenarnya aku ingin mengungkapkan. Ya elah, dari layar lebar gitu, jatuh banget. Cuman jangan siapa tahu selama ini plot twist kayak gitu, cuman gak ada yang tahu, cuman gue doang nih abis salah makan kayaknya. Terus sekarang dia ketemu sama Ariel Tatum di film juga. Lama-lama ternyata ada rasa cinta. Ariel Tatum bisa mengisi bagian itu setelah selama ini hanya diisi sama Dian Sastro, sebuah nama sekarang diisi oleh Ariel Putri Kanjeng Raden Ayu Tatum. Wah gila, gokil sih kalau Nicholas Saputra sampai nikah sama Ariel Tatum ya. Gila lu ini, gila lu lebih kayaknya pernikahannya daripada Raffi Ahmad Nagita Slavina kali nih. Ini gue cuman sotoy, nggak tahu nih, udah 16 menit ngomong kemana-mana. Gokil. Terus ada, nih pagi-pagi juga ada nih berita nih. Jadi Taylor Swift yang dimana dia di Yankee Stadium di acara wisuda dari New York University, dimana di sini seorang Tyler Allison Swift dikasih gelar kehormatan honoris causa gitu istilahnya ya. Ini biasanya kan pejabat-pejabat gitu ya. Yang gue tahu kayak misalnya Yusuf Kala tuh didapat juga dari kampus gue gitu. Megawati ya, tuh dia dapat juga tuh 2 ya kalau nggak salah. Taylor Swift juga dapat. Dia sekarang namanya adalah pakai doktor. Jadi doktor D-nya gede. Kalau dokter yang di rumah sakit D-nya kecil. Jadi perbedaannya itu ya. Yang di rumah sakit DR, D-nya kecil, R-nya kecil. Bacanya dokter. Itu kerja di rumah sakit. Kalau yang S3 yang berpendidikan tinggi itu namanya doktor. Tulisannya DR titik, D-nya gede. Nah, itu perbedaannya. Jadi harus tahu ya teman-teman ya. Terus di situ juga jadi yang di stadium itu kan ini stadium baseball ya. Pada nyanyi lagunya Taylor Swift yang All Too Well versi 10 menit. Bayangin 10 menit nyanyiin lagunya Taylor Swift gitu. Wah, gila, gokil sih. Gila, gokil. Next ada apa lagi nih? DJ Khalid, puji karya seniman Indonesia, arsip Filmansa. NFT gitu nggak sih? Ini kayak Mickey Mouse tapi nggak ada gambar matanya gitu. Dipuji sama DJ Khalid tuh, ya gokil ya. Jadi sekarang kalau lu balik lagi ke Taylor Swift, kalau lu manggil, sekarang kita mainin dulu ada lagu dari penyandang gelar S3 nih, Dr. Tyler Allison Swift dengan Everything Has Changed yang barengan sama Ed Sheeran. Wah, Ed Sheeran gak ada gelarnya. Gila keren ya. Terus ini dari majalah Hai di Instagramnya ngasih tahu kalau 1 Mei tahun 2012 Avenged Sevenfold batal konser di Indonesia. 2012. Jadi kayaknya dia ini lagi deh ngebawain berita yang kemarin lagi gitu, dikasih tahu lagi. Taylor Swift menerima gelar honoris causa gitu. Terus kalau di Indonesia kan biasanya toganya talinya diputar gitu. Nah ini kalau di New York University kayak dipakein shawl gitu, kayak apa ya? Cuman cakep banget. Gue suka banget nih Taylor Swift yang modelannya kayak gitu loh. Dia kayak no makeup gitu. Jadi gimana ya, gue takut salah jelasin. Pokoknya dengan mukanya putih bersih gitu, terus pakai lipstick yang merah rednya gitu. Gila, gokil, cakep banget. Kok bisa-bisanya ya si siapa tuh Kanye West
nge-hate Taylor Swift gitu kan. Dia sampai bikin lagu I Made That Bitch Famous gitu. Terus ini kemarin ya sempet nih gue lihat juga nih di Twitternya Kunto Aji gitu. Jadi Kunto Aji nge-posting sebuah foto, tapi foto itu adalah isinya cuman gambar background hitam sama tulisan putih. Jadi gini bacanya, teman-teman yang ingin menggunakan lagu saya, lagu Kunto Aji, selama itu bukan untuk keperluan komersil. Nah, misalnya komersil berarti yang keperluan yang dimintain tiket atau berbayar gitu kan. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan mau buat tugas kampus, video wedding, pre-wed, buat liburan, sampai video iseng-iseng jalan-jalan, asal tidak dimonetize gitu, jadi nggak ada duitnya gitu kan. Silahkan saja, kalau mau DM saya juga nggak apa-apa, dikirim aja silahkan. Kalau saya suka ya saya bilang bagus, kalau enggak, maksudnya kalau nggak suka ya paling saya diam aja, cuman ya nggak apa-apa. Nah mungkin ini sih berawal dari ini kali ya, kayak misalnya ini orang-orang mungkin orang Indonesia sopan gitu, kayak misalnya oh iya kita mau pakai lagu Kunto Aji, kita kirimin aja bilang mas ini kita pakai ya lagunya buat pre-wed ini gitu, boleh ya mas gitu, terus dikirim lah. Cuman orang bilang ih kok sombong sih nggak dibales, cuman read doang gitu. Ya udah berarti katanya nih dibilang sama Kunto Aji nggak apa-apa pakai aja gitu, selama bukan yang buat berbayar-bayar gitu. Kalau misalnya ternyata berbayar ya misalkan apa ya, misalnya buat ini festival gitu, festival musik, terus di festival itu ada movement, dan movementnya itu kayak temanya adalah kita pakai lagunya Kunto Aji yang mercusuar karena ini festivalnya kayak laut-laut gitu. Nah, itu kan bayar tuh, kalau bisa kasih lah ininya royaltinya karena pakai lagunya si siapa Kunto Aji gitu. Nah ini terus ada lagi berita bola ya, dimana Frankfurt menangin final Europa League lawan Rangers. Gila, pertandingan normal hasilnya berapa sih, 1-1 apa ya, terus lanjut ke babak penalti, akhirnya menang Frankfurt dengan skor 5-4 gitu. Wah ini pakai kemarin nih gue tahu nih dia pakai apparel Castore gitu, jadi bukan Nike, bukan Adidas, Castore yang dipakai juga sama Wolf dan juga Newcastle. Gila bagus ya, ini apa maksudnya brand baru kayak gini pasti inovasinya baru, beda dari yang lain-lain. Yang kalau yang lain-lain cuman bikin ininya desainnya template. Nah ini Castore ini ngeklaim dia adalah desainnya setiap satu tim punya desain yang eksklusif gitu, jadi nggak template doang, nggak kayak Adidas sama Nike mungkin yang ngasih desain buat kostumnya adalah template doang. Jadi mungkin dibilang oh ini mirip nih sama baju keduanya tim dari London misalkan gitu. Nah yang di orang highlight adalah dimana tim yang menangin Europa League ini tuh kayak semuanya ada yang didatengin free agent, ada yang cuma dibayar 4 juta juga total biaya atau duit yang dikeluarin buat beli squadnya. Sekarang Frankfurt yang menangin final ini kayak di bawah 40 juta M gitu, 40 juta euro gitu. Dan kipernya yang di highlight dimana ini Kevin Trapp, dia umur 40 tahun bisa menangin UEFA Europa League 2022 di umurnya 40 tahun. Ini hampir sama kayak Edwin van der Sar, dimana di umur dia yang 40 tahun dia menangin bukan menangin ya, maksudnya main di final. Ini main di final di UCL Final 2011. Waktu itu lawan Barcelona, tapi yang menang Barcelona kan? Gitu. Cuman bedanya Edwin van der Sar nggak menang, kalau Kevin Trapp menang gitu. Iniin penalti lagi satu. Kebobolan satu juga sih. Terus ada apa lagi nih? Oh, udah 24 menit, teman-teman. Coba. Ada apa? Oh, ini kan yang pertandingan IPL. Pertandingan sekarang tinggal 1 game
lagi untuk menentukan siapa sih yang bakal jadi juara atau pemegang piala IPL tahun 2022. Ini antara Manchester City sama Liverpool, dia cuma beda 1 poin, di mana Manchester City unggul dengan jumlah poin 90 dan Liverpool hanya 89, jadi beda 1 ya. Tinggal terakhir nih, pertandingan terakhir, kira-kira Manchester City mampu nggak bertanding maksimal gitu, atau pertandingannya malah flop atau kalah, ya udah tinggal dilihat Liverpool mampu bisa menang gitu, menjuarai. Harus banget nih syaratnya kalau Liverpool mau menangin juara, City harus kalah. Kalau walaupun City kalah atau seri, ya benar, kalah atau seri. Kalau dia seri, nah Liverpool bisa juara asal Liverpool menang gitu kan. Terus apa nih, gue coba scroll Instagram ya. Apalagi dari Twitter, dari Twitter mungkin ada. Sekarang gue ke Twitter. Kalau belum ada ya usai di sini aja kali, kayak lagunya Raisa gitu kan. Oh iya, hari ini adalah penukaran buat tiket orang-orang nonton konser Alobank Fest, dimana itu ada ini ya, gestarnya adalah K-pop group gitu. Ada Red Velvet yang isinya cewek-cewek semua, ada NCT Dream yang isinya cowok-cowok semua gitu. Ini sempat kemarin mau beli tiketnya susah banget karena websitenya freeze gitu kan. Ada yang bilang oh pantas websitenya freeze gitu, ternyata orang Alobank lagi nyari juga nih bagian IT-nya, lagi buka open recruitment gitu. Ya kenapa nggak dibuka aja sih di tempat biasa gitu, tempat orang-orang beli tiket festival, misalnya loket.com. Ini malah dia buat beli tiketnya di detik.com gitu. Jadi ada session namanya Detik Event gitu, di situ jualan tiket. Nah ini ya namanya satu grup kan, ya udahlah memberdayakan grup sendiri gitu kan. Toh ternyata pas lagi dicoba websitenya crash. Ya udahlah gitu. Belum ada lagi nih apa-apa. Cuman yang besok nonton konser Korea ya hati-hati, pasti banyak juga nih yang nonton karena ini kan tiketnya murah 100.000 cuy. Ini jamet-jamet juga kayak pada nonton deh. Oke, belum ada apa-apa lagi, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Thank you so much yang udah dengerin, yang udah nemenin, yang udah komen, subscribe, ngobrol-ngobrol juga via DM. Thank you so much. Dan terus Rezil, semoga bisa konsisten ngeteknya, bisa setiap hari ngetek, dan juga nanti sukses buat seminarnya di hari Selasa yang udah diganti. Ya. Agak deg-degan juga sih. Thank you teman-teman. Bye. Have a nice day everyone. Sehat-sehat ya.